Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Febrianti dengan NIM 210509740005 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul standarisasi jaringan. Pada kali ini kita akan membahas tentang standarisasi jaringan. Dalam presentasi saya kali ini, saya akan membawakan beberapa materi. Yang pertama about standarisasi, yang kedua OSI model, selanjutnya TCP/IP model, OSI versus TCP/IP, UDP, TCP versus UDP, network protocol, ISO, IEE, dan yang terakhir reserved atau registered port. Standarisasi jaringan. Apakah itu? Yang pertama, standarisasi jaringan itu adalah aturan atau protokol. Sebuah aturan atau ketentuan ataupun protokol yang diharuskan untuk dipatuhi setiap brand, termasuk dalam jaringan. Mengapa diharuskan ada standarisasi? Yang pertama, tentunya agar dapat digunakan oleh banyak orang. Yang kedua, memudahkan komunikasi satu sama lain. Yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Dan yang terakhir, agar terciptanya hubungan yang baik antara pengirim dan penerima. Jadi, standarisasi jaringan itu ada untuk memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Selanjutnya terdapat OSI model. Nah, OSI model ini diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data itu berinteraksi melalui sebuah jaringan. OSI model ini terdiri dari beberapa layer, yaitu yang pertama dari physical layer, yang terakhir sendiri, yang bawah sendiri, lalu selanjutnya di atas ada data link, network, transport, session, presentation, dan juga aplikasi. Nah, untuk yang physical sendiri, perangkat yang beroperasi di physical itu yaitu adalah ada hub dan repeater. Nah, di physical ini menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi. Dan di physical ini juga kita menentukan beberapa volt untuk bit 1 dan 0. Selanjutnya naik di data link. Di data link ini perangkat yang beroperasi adalah bridge dan layer 2 switch. Di dalam data link ini menggabungkan paket byte yang dari physical tadi menjadi suatu frame. Nah, dalam data link ini juga menyediakan akses ke media menggunakan alamat MAC. Selanjutnya naik ke network. Dalam network, perangkat yang beroperasi terdapat router dan layer 3 switch. Di dalam network ini menyediakan pengalamatan secara logikal. Dan routing yaitu menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan. Selanjutnya ada transport. Di dalam transport ini terdapat sebuah segmentation, yaitu menerima data dari layer di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil lagi. Nah, dalam segmentation ini juga terdapat flow control dan juga error control, yaitu melakukan perbaikan kesalahan. Selanjutnya masuk dalam session. Di dalam session ini terdapat dialog control, yaitu memantau giliran data pengiriman. Di dalam session ini juga menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tersebut tetap terpisah. Jadi di transport tadi sudah dipecah-pecah menjadi unit kecil, dan di session ini menjaga data agar masing-masing aplikasi tersebut tetap terpisah. Nah, dalam session ini juga terdapat sinkronisasi, yaitu menandai bagian data yang belum terkirim saat crash pengiriman terjadi, sehingga pengiriman itu bisa dilanjutkan tepat ke bagian selanjutnya atau bagian tersebut.
Selanjutnya masuk dalam presentation. Nah, presentation ini yaitu bagaimana data tersebut dipresentasikan. Contohnya seperti JPEG, GIF, dan lain-lain. Nah, di presentation ini juga terdapat tipe data, enkripsi, visual image, dan lain-lain. Selanjutnya yang atas sendiri masuk dalam application. Nah, application ini yaitu layanan aplikasi yang sangat dekat dengan user. Application ini menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi. Contohnya yaitu HTTP, FTP, email, dan lain-lain. Materi yang selanjutnya yaitu TCP/IP model. Nah, dalam TCP/IP model ini adalah kepanjangan dari Transmission Counter Protocol atau Internet Protocol. Nah, TCP/IP ini merupakan protokol yang digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya melalui internet agar bisa saling berkomunikasi. Nah, salah satu fungsi utama TCP/IP ini melakukan sharing data antar komputer. Untuk TCP/IP ini terdapat 4 layer saja. Dari sekian banyaknya OSI layer sebelumnya, berbeda dengan OSI layer, TCP/IP ini hanya terdapat 4 layer saja. Nah, lapisan yang pertama atau layer yang pertama yaitu aplikasi atau application. Lapisan ini berada di paling dasar dan terhubung langsung dengan penggunanya. Jadi, apabila di OSI layer atau di OSI model itu aplikasi itu adalah paling atas, maka berkebalikan dari itu di TCP/IP ini application adalah paling bawah atau lapisan pertama. Jadi di OSI layer atau OSI model sebelumnya membacanya itu dari bawah ke atas, lalu TCP/IP ini membacanya dari atas ke bawah. Lanjut, lapisan application atau application layer ini contohnya itu ada di aplikasi yang sering kita gunakan pada komputer. Nah, setelah membuka aplikasi dari komputer itu, nantinya komputer akan menjalankan protokol HTTP agar aplikasi tersebut dapat digunakan. Ini adalah pengertian dari layer pertama yaitu application. Selanjutnya, yang kedua adalah lapisan transport. Nah, lapisan transport ini bisa disebut dengan transport layer. Digunakan sebagai jembatan transportasi agar data dapat dipindah dari komputer satu ke komputer yang lainnya. Dalam transport ini terdapat dua jenis protokol, yaitu TCP dan juga UDP. Nah, kedua jenis protokol ini memiliki kelebihan masing-masing. Kalau TCP ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, sedangkan kalau UDP ini memiliki kecepatan yang tinggi. Selanjutnya lapisan network atau lapisan internet. Network layer atau internet layer ini berada di atas lapisan transport. Dalam lapisan network ini protokolnya dikonversi hingga berubah menjadi IP address. Nah, IP address ini digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan. Selanjutnya, data akan dipecah pada layer network ini atau layer internet agar disesuaikan dengan media yang akan dilewati. Nah, data-data yang sudah dipecah ini kemudian akan dibungkus menjadi paket dan diberi alamat. Selanjutnya dikirim melalui jalur paket tersebut masing-masing. Selanjutnya yaitu yang terakhir network interface. Nah, network interface ini lapisan paling akhir dan terhubung dengan hardware pada komputer. Nah, di sini komputer dapat mengirimkan paket yang menggunakan kabel tersebut atau tanpa kabel. Selanjutnya OSI versus TCP/IP, which one better? Yang pertama, OSI layer memiliki 7 buah layer dan TCP/IP hanya memiliki 4 layer. TCP/IP layer merupakan protokol spesifik atau spesifik protokol. Nah, sedangkan OSI layer ini adalah protokol independen atau berdiri sendiri. Layer teratas pada OSI layer yaitu application, presentation, dan session direpresentasikan ke dalam satu lapisan layer TCP/IP yaitu layer.
Selanjutnya, semua standar yang digunakan pada jaringan TCP/IP ini dapat diperoleh secara cuma-cuma dari berbagai komputer di internet, tidak seperti OSI layer. Lalu perkembangan ISO atau OSI ini tersendat, tidak seperti TCP/IP yang berkembang pesat. Selanjutnya, untuk jangka panjang, kemungkinan TCP/IP ini akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI layer. OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya sesudah diimplementasikan. Selanjutnya, TCP/IP mengkombinasikan presentation dan session layer OSI ini ke dalam application layer, jadi dijadikan satu. Selanjutnya, TCP/IP mengombinasikan data link dan physical layer OSI ke dalam satu layer. TCP/IP lebih sederhana dengan 4 layer dan lebih mudah dipahami. Dan TCP/IP ini lebih kredibel karena protokolnya. Nah, menurut kalian, which one better antara TCP/IP dengan OSI? Selanjutnya masuk dalam UDP. UDP atau User Datagram Protocol memungkinkan aplikasi komputer ini untuk mengirim pesan ke komputer lain di jaringan tanpa proses komunikasi awal. Nah, fitur utama UDP ini adalah tanpa koneksi, yang berarti pesan yang dikirim melalui UDP dapat tiba tanpa proses negosiasi koneksi antara dua komputer host yang ingin bertukar data. Jadi nggak ngomong-ngomong. Selain itu, fitur UDP lainnya tidak dapat diandalkan. Artinya, semua pesan yang dikirim tidak memiliki nomor seri atau pernyataan pesan jika pesan hilang saat transit. Jadi, saat UDP mengirimkan lalu pesan tersebut hilang, ya sudah, UDP tidak bertanggung jawab. Yang penting UDP sudah mengirim. Tidak ada pesan jika tidak ada pesan saat hilang, tidak bilang-bilang saat ngirim. Nah, protokol aplikasi melalui UDP ini harus memulihkan pesan tersebut. Jadi, protokolnya itu harus memulihkan pesan tersebut, jaga-jaga saat pesan tersebut hilang saat transit. Kita bandingkan lagi antara TCP versus UDP. Dalam penggunaan koneksi, TCP ini menggunakan koneksi, sedangkan UDP tidak menggunakan koneksi. Yang kedua, TCP berfungsi saat pesan yang dikirim dari satu ke komputer lainnya sedang melintasi internet. Sedangkan UDP tidak hanya sebagai protokol pengangkut pesan, tapi UDP bisa meneruskan paket yang dikirimkan ke pihak lain sehingga tidak hanya berhenti di satu tempat. Selanjutnya, TCP diterapkan pada aplikasi yang menggunakan reliabilitas tinggi dan waktu transfer datanya tidak terlalu cepat. Sedangkan UDP digunakan pada aplikasi yang memerlukan transfer data yang sangat cepat. Yang keempat, TCP lebih lambat dari UDP, dan terakhir, TCP menjamin data yang ditransfer sampai dengan utuh, sedangkan UDP tidak. Jadi, kesimpulannya, untuk TCP dia lebih detail, dia lebih mengecek kembali apabila data yang ditransfer tersebut tidak masuk, maka dia akan mengirimkan pesan dan dia akan mencari data tersebut. Sedangkan UDP tidak peduli. UDP apabila dia sudah mengirim pesan atau mengirim data tersebut, dia tidak peduli data tersebut sudah sampai atau tidak. Sedangkan TCP karena dia sangat detail, maka proses kinerjanya dia lebih lambat. Sedangkan UDP karena dia tidak detail, maka kinerjanya dia sangat cepat. Selanjutnya masuk dalam network protokol atau protokol jaringan. Protokol jaringan sendiri itu adalah sistem yang memungkinkan adanya hubungan komunikasi serta perpindahan data antara komputer dan jaringan. Nah, jenis-jenis protokol sendiri di sini saya sebutkan ada 3 saja. Yang pertama HTTPS, yang kedua FTP, dan yang ketiga SSH. Yang pertama HTTPS.
HTTPS sendiri berasal dari Hypertext Transfer Protocol atau HTTP yang merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. Nah, sementara itu HTTPS ini merupakan versi lebih aman dari HTTP itu sendiri. Jadi HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol, sedangkan HTTPS adalah Hypertext Transfer Protocol Secure. Jadi ada secure-nya, jadi lebih aman. Selanjutnya, FTP. FTP ini memungkinkan pengguna dapat mengirim file dari klien ke server ataupun sebaliknya. Nah, karena pengguna dapat melakukan transfer dari dua arah, maka protokol ini dapat berupa FTP, STP, atau TFTP. FTP sendiri yaitu File Transfer Protocol, SFTP yaitu Secure File Transfer Protocol, jadi lebih aman karena ada secure-nya, ataupun TFTP yaitu Trivial File Transfer Protocol. Selanjutnya yaitu contoh dari protokol jaringan adalah SSH. Untuk SSH sendiri yaitu adalah Secure Shell, protokol jaringan yang memungkinkan penggunanya untuk mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh melalui koneksi internet. Jadi, pengguna bisa mengontrol sebuah perangkat dari jarak jauh. Misalnya dia tidak sedang di rumah, maka dia tetap bisa mengontrol perangkat tersebut. Nah, dengan SSH ini, pengguna dapat mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di dalam perangkat penerima secara remote dengan aman. Jadi untuk secure shell ini, karena ada secure-nya, maka karena mengontrol dari jarak jauh, maka diharuskan untuk ada secure-nya dengan aman. Penerima secara remote dengan aman. Selanjutnya ada ISO, yaitu International Organization for Standardization. Nah, ini adalah contoh-contoh organisasi standar jaringan. Nah, organisasi internasional yang bertugas untuk menerapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industri dan komersi di seluruh dunia. Nah, standar yang ditentukan oleh ISO ini sudah ada banyak sekali, yaitu standar jenis fotografi, kartu telepon, ATM, bank, pengkabelan. Nah, standar yang ISO buat di bidang IT atau dunia komputer ini yaitu sebagai contoh ISO atau IEC 2701. ISO 2701 ini merupakan standar sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System atau ISMS. Nah, kebanyakan dari standarisasi ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang IT. Yang kedua yaitu ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. Nah, IEEE ini adalah organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Sebelumnya, IEEE ini memiliki kepanjangan yang dalam bahasa Indonesia berarti Institut Insinyur Listrik dan Elektronik. Namun, kepanjangan itu sudah tidak lagi digunakan karena seiring berkembangnya bidang ilmu dan aplikasi yang diperdalam organisasi ini sehingga kata elektronik sudah tak lagi digunakan. Untuk IEEE mencakup pengembangan di bidang telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, elektrik, dan juga antariksa. Selanjutnya terdapat Reserved and Registered Port. Nah, untuk reserved port sendiri adalah port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserved oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority yang hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Untuk reserved port sendiri berada di range sekitar 0 sampai 1023. Sedangkan untuk registered port adalah port yang sudah menjadi hak milik suatu lembaga dan dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Untuk register port sendiri berada di range sekitar 1024 sampai 49151. Seperti contoh di samping yaitu untuk port number
21 protokolnya FTP dan port type-nya TCP atau UDP. Nah, ini termasuk reserved port. Sedangkan untuk register port yaitu ada di bawah sendiri dengan port number 3389 dengan protokol RDP dan port tipenya yaitu TCP juga UDP. Nah, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.